Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di siang hari ini. Kami minta Roh Kudus memimpin kami untuk kami mengerti sebagian dari firman yang akan kami renungkan. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Lembutkan hati kami agar firman-Mu dapat kami terima dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus memimpin di hati kami agar kami mengerti firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa memimpin untuk kami merenungkan firman. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Shalom, selamat siang. Dengan penuh sukacita saya menyambut selamat datang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang setia mengikut Tuhan, mengiringi Tuhan hingga hari ini. Untuk Bapak Mendanak, keluarga Ibu, selamat datang dengan anak William bersama-sama jemaat. Kami menyampaikan selamat datang. Terima kasih sudah bersama-sama jemaat di hari ini. Dan juga Bapak Mama semua sudah jemaat yang bepergian, ada urusan-urusan keluarga pribadi, urusan dinas dan telah kembali bersama jemaat. Kami menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Baik, saya langsung aja sidang jemaat kita membuka firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua dan Bapak Mama bisa mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya memberikan tema kecil di sini untuk kita renungkan di saat ini. Membangun sikap hati. Membangun sikap hati. Tadi di ayat 14 kita membaca di situ dari Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Untuk orang mendapatkan kehormatan selalu didahului dengan kerendahan hati. Demikian juga sebaliknya, orang mengalami kehancuran selalu didahului dengan
tinggi hati. Nah, bicara tentang hati ini tidak kelihatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hati itu tidak kelihatan, makanya harus kita jaga. Membangun sikap hati yang bagaimana, yang Tuhan mau sebagai dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya. Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus memberikan contoh, dia lahir di kandang yang hina. Dia Allah sendiri, tapi dia memilih untuk lahir sebagai manusia biasa, lahir di tengah-tengah satu keluarga, dan dia lahir juga di kandang. Seorang manusia pun di dunia ini tidak pernah ada yang lahir di kandang. Semua orang pasti lahir di tempat yang layak. Tapi Tuhan Yesus dari lahirnya sampai mati di kayu salib, dia telah mengosongkan dirinya karena dia cinta saya dan Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Dan dia telah mengosongkan diri. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya saja sudah sedemikian kerendahan hatinya untuk menebus hidup kita. Nah, di sini kita mau belajar hati yang tidak kelihatan ini, bagaimana kita menjaganya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatilah terpancar apa? Kehidupan. Nah, kehidupan yang bagaimana? Jadi di sini kita bisa saya tidak bisa mengukur hatinya Ibu Dorcas. Ibu Dorcas juga tidak bisa mengukur hatinya Papa P. Demikian juga kita semua, kita tidak bisa mengukur hati orang. Hati orang itu kita ukur biasanya kita bisa mengukurnya itu, oh dia tinggi hati, dia rendah hati, itu biasa kita memakai ukuran itu standar yang digunakan. Karena tinggi dan rendah itu sebuah ukuran. Biasanya kalau orang tingkah lakunya bagaimana, kita mencap, oh itu orang itu tinggi hati, sombong. Saat orang melakukan bagaimana, kita mencap di situ orang itu rendah hati. Yang kita bilang sombong belum tentu dia sombong. Yang kita bilang dia rendah hati belum tentu rendah hati. Jadi biasa ada standar-standar, ukuran-ukuran yang kita pakai untuk menilai. Oh tinggi berarti tinggi dan dalam, sudah tinggi dan rendah sudah tahu ya. Sudah tinggi di atas sana, rendah di bawah sana. Ya tinggi di kepala kita, rendah di kaki kita. Ya kita sederhananya bisa mengartikan begitu. Oh tinggi itu berarti di atas. Dan ini orang tua. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Oh tinggi harus kasih contoh-contoh, tidak harus. Karena kita sudah mengerti. Nah, kita dengan Tuhan yang tinggi itu hanya pencipta. Pencipta itu siapa? Tuhan. Sedangkan kita manusia, siapapun kita adalah ciptaannya. Kasih tahu kiri kanan bahwa kamu adalah ciptaannya. Saya adalah ciptaannya. Saya adalah ciptaan Tuhan. Kasih tahu bahwa kamu adalah ciptaannya. Jangan melebihi pencipta. Jadi kita namanya ciptaan ini melayang-layang lenyap. Namanya ciptaan itu melayang-layang lenyap seperti bunga yang kelihatan indah sebentar, besok keindahannya sudah tidak ada lagi. Seperti uap yang sebentar kelihatan, nanti hilang lagi. Jadi kita ini ciptaan sama seperti itu. Jadi tidak ada yang kita mau sombong, tidak ada yang mau kita banggakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebenarnya tidak ada, tapi karena status-status seringkali kita membedakan status sosial. Jadi kita ini ciptaannya. Ingatkan diri bahwa saya ini ciptaannya Tuhan. Saya ini diciptakan Tuhan. Melayang lenyap, terbatas, sementara hidup kita. Seperti rumput yang tadi saya bilang. Bunganya indah-indah, sebentar bunganya layu, rumputnya kering lagi, bunganya kering lagi. Kita tanam ulang lagi, indah-indah kita puji-puji, aduh bunga ini bagus ini, tapi kan sebentar hilang lagi. Jadi manusia juga diumpamakan seperti itu. Jadi kita ciptanya ini sama
dengan bunga yang kita lihat itu, sama dengan pohon yang kita lihat itu. Jadi kita hanya diberi tugas untuk mengelola bumi ini saja, mengelola. Jadi seperti rumput kemuliaannya itu sudah hilang, indahnya sudah hilang, sudah tidak bisa kita sebut lagi indah. Rumput menjadi kering, bunga menjadi gugur. Karena itu hidup kita di dunia sementara ini, jadi kita harus rendah hati. Tadi di sini berganti baca juga di situ. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Nah, ini firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita membangun sikap hati. Sikap hati di sini ada dua yang kita belajar, sikap hati, sikap tinggi hati dan sikap rendah hati. Biasanya kalau kita dengar kata sombong, itu sudah satu famili, satu keluarga dengan sombong. Kalau kita dengar kata tinggi hati mungkin jarang dengar. Tapi kalau sombong sering kita dengar, itu familinya atau keluarganya kata tinggi hati itu. Jadi dia ada sombong, ada congkak, ada angkuh, angkuh, ponggak, biasa bilang juga. Jadi itu satu keturunan, turunannya. Jadi dengan kita menghayati keterciptaan kita oleh Tuhan, bahwa kita ini tercipta untuk menggenapi rencananya, melakukan kehendaknya. Jadi dengan mengingat itu, berarti kita bisa merendahkan diri. Nah, di sini saya mau kasih contoh-contoh orang rendah hati itu seperti apa kelihatannya orang-orang itu, tinggi hati. Terus rendah hati itu orangnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sudah sebagian tahu. Di sini contoh-contoh sikap tinggi hati itu sering memamerkan hartanya. Nah, memamerkan harta ini, kita di Papua ini emas itu biasa saja. Punya motor, mobil itu biasa saja. Tapi untuk teman-teman di suku yang lain, itu harta yang luar biasa. Kita di sini harta mungkin uang. Kita punya uang yang banyak, oh itu orang kaya, ukurannya orang kaya. Kita bisa bilang seperti itu. Kalau dia sudah punya rumah yang bagus, oh itu dia orang kaya, orang yang mampu. Kita bisa bilang seperti itu. Apalagi dia punya harta kekayaan yang lain. Kita bisa biasanya mengukur yang kelihatan itu standar. Tapi orang yang memiliki itu belum tentu dia tinggi hati. Jadi kita biasa menilai orang juga sembarang. Dari sini sering memamerkan hartanya. Di televisi mungkin Bapak Ibu sudah saudara-saudara sudah lihat. Ada seorang menteri di kementerian biaya cukai yang anaknya pamer harta ayahnya, baru sekarang lagi diproses. Yang kerja bapaknya, yang pamer anaknya. Nah, ini anak-anak muda, kalau kamu belum bekerja baru pamer harta orang tua, hati-hati. Karena ini sudah ada kejadian ini di televisi lagi ramai. Sudah diusut demi usut, sudah ekor-ekornya dapat juga. Dari kepala turun ke ekor-ekor. Jadi orang-orang anak-anak, nanti kalau hasilku baru kau sombong boleh. Tapi kalau orang tua punya jangan kau sombong. Kau belajar baik-baik sekolah sampai berhasil dulu. Baik, jadi itu contoh anaknya yang tersembunyi sedemikian rupa dengan kasus anak yang memamerkan harta orang tua. Akhirnya orang tuanya juga sudah diambil untuk diselidiki. Jadi hati-hati. Tuhan titipkan semua itu ada maksud semua harta benda yang kita miliki atau apapun, bahkan hidup kita. Jadi yang lainnya saya sebut saja. Suka merasa, biasanya orang yang sombong merasa diri lebih dari orang lain. Dia merasa diri lebih pintar, dia biasa merasa diri lebih hebat, dia
dia biasa merasa diri lebih baik, lebih benar dari orang lain. Itu orang ciri-ciri orang tinggi hati, orang sombong. Dia tidak suka mendengar orang, tapi sukanya menceritakan diri sendiri, menceritakan kehebatannya sendiri. Itu orang-orang tanda-tanda diri orang suka ini. Dia egois dan suka memaksa kehendaknya, suka merasa lebih baik, lebih benar, lebih ini dari orang lain. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang tinggi hati. Dia sulit berempati, dia sulit bersimpati ke orang lain. Pokoknya yang satunya saya. Memangnya kamu siapa jadi? Sering bahasa itu kita dengar, no? Hati-hati. Seringkali kita tanpa sadar juga bicara, memangnya kau siapa jadi? Nah, itu juga akar dari kesombongan juga. Jadi suka sakit hati, orang baru tegur sakit hati, dendam lagi. Bukan sakit hati saja tapi dendam, tapi tidak mau refleksi diri. Saya ditegur karena apa? Saya dikritik karena apa? Saya dimarahin karena apa? Tapi tidak mau itu, baru dia balik membenci. Itu orang yang tinggi hati. Suka mengkritik tapi tidak mau dikritik. Suka menilai tapi tidak mau dinilai. Jadi kebalikan antara tinggi hati dan kerendahan hati itu kebalikan dari yang suka mengkritik tapi tidak mau dikritik. Ingin menang sendiri. Biasanya dia punya perilaku yang tidak baik di lingkungan juga. Dan dia juga sulit menerima kelebihan orang lain. Tadi mungkin, ini main musik indah. Tadi ada yang main musik. Saya juga bisa. Saya bisa main begini begitu. Nah, itu bisa. Itu tanda-tanda orang tinggi hati itu selalu menilainya yang negatif-negatif terhadap orang. Jadi cenderung orang-orang yang begitu itu tidak memiliki sopan santun juga. Dan selalu sukanya mencari-cari kesalahan orang. Itu orang yang tinggi hati. Suka mencari kesalahan-kesalahan orang. Suka menolak kebenaran. Jadi saya bicara firman di sini pun ada yang mungkin dulu sudah berpikir, sudah tahu itu. Tidak usah khotbah sudah. Jadi bisa seperti itu. Nah, itu contoh-contoh. Mudah tersinggung, takut diremehkan orang lain, takut nanti ditegur. Jadi biasanya orang-orang sombong itu suka membela diri, suka membenarkan diri. Jadi kalau ada tanda-tanda dalam hidup kita, saya juga seperti saya ada juga sebagian. Jadi saya harus merefleksi diri untuk memperbaiki supaya saya memiliki kerendahan hati. Jadi itu bagaimana cara kita menghilangkan sikap tinggi hati itu? Berarti kita harus selalu merendahkan diri. Apa? Bukan rendah diri, merendahkan hati kita. Rendah hati, selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Jadi selalu rendah hati untuk bersikap lembut atau sabar dengan orang lain. Saya biasa merasa saya ini sabar. Ternyata setelah saya perhatikan di hidup saya, lebih sabar Pak Wenda dari saya. Lebih sabar Bapak Sarah daripada saya. Kalau biasa saya emosi langsung meledak cepat. Tapi Bapak pikir dulu, berdoa dulu, masih pikir-pikir. Jadi seimbang sudah. Saling melengkapi. Biasanya kita dapati suami istri juga sering begitu. Ada yang satu biasa semangat meledak-ledak, yang satunya lambat. Ini lambat sekali berpikir ini, tapi itu menyeimbangi. Karena saya perhatikan di rumah tangga Pak Weda dan saya, Pak Weda biasa orangnya sabar, pelan-pelan. Menurut saya pelan-pelan itu lambat. Jadi tapi dengan berjalannya waktu, dia sebenarnya melengkapi saya. Mungkin kita yang sudah berpasangan, mungkin dengan kehidupan rumah tangga kita ada yang begitu. Jadi
Tadi yang biasanya orang-orang tinggi hati, dia biasa memilih teman-teman yang selevel dengan dia. Yang lain itu tidak level dengan saya. Begitu. Jadi itu sikap-sikap tinggi hati. Tinggi hati. Jadi bagaimana cara kita menghilangkan sikap tinggi hati itu? Ya salah satunya kita harus memiliki kerendahan hati. Selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Tadi kita baca di firman Tuhan tadi, bahwa orang lain itu lebih penting dari saya. Orang lain itu lebih baik dari saya. Dengan berpikir begitu, maka kita akan menghargai, menghormati dan tulus kelebihan orang lain. Kadang kita ingin menghargai, tapi dia tidak menghargai saya, untuk apa saya menghargai? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh yang tadi kita baca di firman Tuhan itu, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Jadi kebalikan dari yang tadi saya sebut-sebut itu kita belajar untuk belajar rendah hati, kerendahan hati. Jadi memperbanyak ibadah kita. Saya kurang ibadah, saya kurang mendengar firman, saya kurang ini, untuk menolong kita untuk tidak tinggi hati. Dan jangan suka meremehkan orang lain. Jangan suka meremehkan orang lain, karena setiap orang Tuhan ciptakan ada kelebihan dan kekurangan. Setiap kita. Mungkin sekarang kekurangannya kelihatan, besok mungkin kelebihannya akan kelihatan. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Tuhan menempatkan kita ini jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain yang ada di sekeliling kita, di rumah kita, di rumah tangga kita, di jemaat kita ini, di lingkungan pekerjaan pelayanan kita. Tuhan tempatkan kita itu ada maksudnya, untuk kita menunjukkan sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Jadi saat orang ditegur bukan karena dia benci, tapi bisa juga untuk Tuhan pakai dia mengoreksi kita. Oh, berarti saya salah. Jadi alangkah baiknya introspeksi diri saat kita dikritik atau ditegur. Tapi jangan tidak mau ditegur, berarti itu tanda-tanda bahwa tinggi hati, tidak mau merendahkan diri untuk diajar orang lain. Jadi kerendahan hati itu biasanya orang yang memiliki kerendahan hati itu berani mengakui kesalahan. Orang yang berani mengakui kesalahan itu orang yang memiliki sikap rendah hati. Orang yang mau belajar, diajari walaupun tahu tapi mau diajari. Terus dia juga belajar. Nah, itu tanda-tanda orang rendah hati. Jadi tanda-tanda orang rendah hati ini itu beberapa saja tadi. Jadi biasanya menguasai diri. Orang-orang ciri orang yang rendah hati, dia menguasai dirinya juga. Orang rendah hati tidak boleh marah. Begitu kan? Orang rendah hati bilang rendah hati jadi tidak boleh marah-marah. Orang rendah hati, Tuhan Yesus pernah marah kan tidak? Marah di mana? Dia marah di bait Allah, orang jual beli di situ. Musa yang terkenal, Tuhan bilang tidak ada orang yang lembut hatinya di bumi ini selain Musa, yang dari sekarang sampai waktu Tuhan datang kembali. Itu hanya Musa yang didapati Tuhan di bumi ini, orang yang lembut hatinya. Tapi saatnya 2 puasa 40
dia 2 loh batu bawa turun untuk kasih umat Israel. Waktu dia turun lihat orang Israel menyembah patung yang mereka ciptakan, loh batu itu langsung dia marah kasih hancur. Jadi amarah kudus. Kita kan marah-marah baru alasan bilang saya marah kudus. Kita marah-marah karena emosi baru bilang ini karena saya marah kudus. Tidak alasan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita marah boleh, tapi marah pada dosa. Kalau orang hidup dalam dosa, orang melakukan kesalahan, kita tidak bisa biarkan. Di rumah kita ada yang main togel, tapi kita kasih biar saja tinggal situ. Nanti kan dia urusan dengan Tuhan. Memang urusan dengan Tuhan, tapi paling tidak pernah menegur dia, mengingatkan dia bahwa itu yang dilakukan tidak baik. Tapi kita biarkan saja. Jadi itu juga salah. Kita tahu hal yang baik tapi tidak lakukan, itu juga dosa. Jangan mau membenarkan diri, akhirnya yang penting saya benar sendiri, orang lain kasih tidak. Jadi kepentingan orang lain juga harus kita perhatikan. Dalam hal itu juga kekekalan, karena kita hanya tinggal sementara. Tujuan akhir hidup kita apa? Masuk surga tujuan kita. Masuk surga atau neraka? Pilihannya kita tentukan di dunia ini. Jadi pastikan bahwa setelah kita mati masuk surga. Saya juga takut dengan itu. Saya bicara firman Tuhan tinggi di sini, tapi kalau akhir hidup saya Tuhan dapatnya tidak benar, bisa masuk neraka. Tapi kita rindukan kita masuk surga semua. Amin. Kita rindukan untuk masuk surga. Jadi ciri-ciri orang yang rendah hati, lembut hati itu dia biasanya menunjukkan kasih. Dia pandai menguasai dirinya, menempatkan diri. Di saat dia dikritik, di saat dia marah, dia bisa menguasai dirinya untuk berkata-kata. Tidak meledak-meledak. Kadang karena kita merasa diri benar, kita meledak-ledak di situ untuk orang bahwa pendapat kita paling benar. Mengalah bukan berarti kita kalah. Jadi mengalah bukan berarti kita kalah, tapi sikap hati itu yang mana kita kembangkan. Kadang orang menegur kita merasa bahwa kita karena rendah orang marah, baru kita balik marah menyerang, akhirnya jadi baku ribu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hal-hal itu seringkali kita dapati di lingkungan. Jadi tidak berusaha untuk memikirkan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita. Ada lagu yang anak kecil menyanyi Farel itu terkenal di depan presiden, menyanyi sampai jadi viral itu. Ojo dibanding-bandingkan, jangan dibanding-bandingkan. Ya bahasa Jawa bilang ojo dibandingkan. Jadi itu jangan dibanding-bandingkan. Jadi kita jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain ya dia punya kemampuan semua di situ. Kita ya kita. Tapi jangan juga lupa memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi kita tidak saja kita menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan kita. Dan kita ingat bahwa orang-orang kepentingan orang lain itu, yang tadi utamanya mereka sangat membutuhkan Tuhan. Jadilah saksi Kristus di situ untuk mereka. Saya lihat orang yang main togel, main itu bukan orang lain, saudara-saudara kita, keluarga kita. Tapi bagaimana kita mengasihi mereka dengan menginjili mereka bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik. Lebih baik dia bekerja waktunya itu supaya bisa mendapat lebih banyak dari yang diharap-harap. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi tidak egois, orang rendah hati itu biasanya tidak egois. Dia berserah diri kepada Tuhan. Dia banyak mendengar dan sedikit berkata-kata. Tapi kalau kita banyak bicara dan sedikit mendengar, nah itu berarti harus belajar untuk banyak mendengar dan sedikit berkata-kata. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saja kita baca dulu firman Tuhan di
1 Timotius pasal 6 ayat 17. Yang dapatkan bisa baca. Yang satunya lagi baca di Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Peringatkanlah kepada orang-orang yang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Juz pasal 6 ayat 17. Kepada orang-orang kaya di dunia ini, orang-orang kaya yang ada di rumah kita, ada di kantor kita, ada di gereja ini, ada di mana-mana. Ini nasihat Paulus kepada Timotius untuk menasihati dalam pesan terakhirnya. Ingatkan bahwa semua yang kita miliki itu kasih karunia Allah saja. Semua yang kita miliki ini karena Allah mengasihi kita, maka Allah memberikannya kepada kita. Jadi jangan kita tinggi hati. Baiklah kita merendahkan diri. Semua yang kita pakai ini semua karena anugerah Tuhan dan milik Tuhan. Jadi biarlah kita dengan itu merendahkan hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa semuanya yang saya miliki karena Tuhan. Jadi disuruh untuk mengingatkan. Jadi saat ini pun kita diingatkan untuk tidak tinggi hati. Tapi biar kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Sampai amin. Ya. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini, akan mewarisi bumi ini, akan mewarisi kehormatan, akan mewarisi penghargaan. Itu orang-orang yang rendah hati. Jadi, mari untuk mewarisi, kita lihat orang-orang punya pengaruh besar-besar. Tapi karena bukan mereka jatuh karena bukan karena mereka tidak punya uang finansial yang cukup atau hal-hal yang lain. Mereka jatuh karena tinggi hati. Jadi mari kita belajar untuk rendah hati. Jadi orang-orang yang binasa itu karena tinggi hati. Contoh di Alkitab itu Nebukadnezar. Dalam segala kekayaan yang dia miliki, dia bilang bahwa dia jadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia tinggi hati dalam hal itu. Makanya Tuhan hukum dia sampai dia tinggal seperti binatang di luar, di rumput. Dia tinggal hidup diasingkan di rumput, di luar. Hidup seperti hewan. Direndahkan Tuhan sampai sedemikian rupa. Jadi orang-orang yang tinggi hati akan direndahkan. Dia direndahkan bukan karena dia punya kekayaan, karena itu bukan. Tapi saat mereka tinggi hati, saat itu Tuhan berbicara atas mereka. Mereka akan direndahkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, milikilah rendah hati, karena dengan kerendahan hati maka engkau akan mewarisi hal-hal yang baik dan Tuhan siapkan untuk kita. Bapak Ibu dan saudara, Bapak Ibu saudara dan kita semua. Jadi dengan kerendahan hati itu mari kita mengakui, kita bandingkan diri kita sama dengan ciptaan rumput tadi. Rumput yang kita lihat sehari-hari dan hidup kita juga begitu. Cuma kita karena segambar dan serupa dengan Allah, jadi kita menganggap bahwa makhluk yang lain itu lebih rendah dari kita. Derajatnya karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu, sidang jemaat dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar untuk membangun sikap hati. Sikap hati
Dia anak Allah, dia anak sendiri, tapi dia mau mengosongkan dirinya turun ke bumi untuk menyelamatkan diri kita. Demikian juga dengan kita untuk orang lain, kepentingan orang lain sekali. Keselamatan kita terima bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain yang ada tinggal di sekeliling kita. Jika di rumah kita ada orang main togel, ada orang main minum mabuk, nasihati mereka, tegur mereka. Bukan masalah bicara orang-orang kaya saja, tapi orang-orang yang hidup tidak tertib itu. Diingatkan bahwa Tuhan sayang mereka, Tuhan mengasihi mereka, hingga Tuhan datang mati untuk menebus hidup. Seperti saya dan saudara. Lebih baik firman Tuhan untuk kita di hari saat ini. Saya ajak untuk kita membaca bersama-sama Lukas 14 tadi. Tadi ayat panggilan kita bisa hafalkan, seminggu ini kita hafalkan, refleksikan. Tadi ayat panggilan itu Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kita rendah hati untuk menerima kehormatan dari Tuhan, promosi dari Tuhan. Kita akan mendapatkan hal-hal baik yang mewarisi negeri ini dari Tuhan. Tapi saat kita tinggi hati, maka kehancuran akan menghadapi. Nasihat kita. Kita baca untuk mengakhiri dari Lukas tadi. Lukas silih berganti tadi kita baca di situ. Lukas pasal 14. Nah, ini contoh nyata di sini. Misalnya Bapak biasa duduknya di sini. Baru nanti ada orang lain datang, dia ingin duduk di tempatnya Pak Pi. Pasti kita yang menerima tamu juga protes, itu biasa dia duduk situ, tidak usah ganggu. Tapi kalau orang yang tidak kenal Pak Pi, dia datang baru Bapak duduk di belakang, baru kasih maju orang satu yang dia mungkin hormati duduk di depan. Itu pasti bukan Pak Pi saja yang marah, kita jemaat juga mungkin, orang ini tidak sopan ini. Kenapa kasih duduk di tempatnya Pak Pi? Nah, seringkali kita diundang ke tempat orang, kita mengalami yang tadi cerita di sini. Kita gaya-gaya sudah duduk di depan, baru orang bilang ada permisi itu mau duduk di sini, itu ke belakang. Nah, itu malunya juga lumayan. Dengan malu. Kalau orang yang sombong, dia mungkin tidak duduk menikmati acara itu, nanti akan langsung pulang. Lebih baik saya keluar langsung, malu-malu. Karena orang pasti lihat dia. Nah, dan ini nasihat yang bagus mengingatkan kita. Kalau kita diundang pergi, yang mungkin dulu tengah-tengah atau belakang dulu. Nanti kalau mereka, mari ibu bapak dulu di depan, baru kita dengan percaya diri maju. Jadi mungkin nasihat ini bisa memberi kita refleksi diri. Jadi diundang ke tempat kehormatan, ya kita duduk belakang dulu, baru orang bisa kasih duduk kita ke depan. Yang kita sudah duduk depan, baru orang suruh duduk di belakang, nanti malunya itu bisa timbul kebencian terhadap orang-orang itu. Keterlaluan ini, tidak tahu saya nggak, baru suruh saya duduk di belakang lagi. Jadi sering-sering kita alami seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu kita membangun sikap rendah hati. Jadi kita sikap tinggi hati yang tadi kita bicara itu ada pun kita mulai perbaiki supaya kita memiliki membangun sikap rendah hati. Jangan membangun sikap tinggi hati. Nanti sikap membangun sikap tinggi hati kita akan direndahkan. Kita membangun sikap rendah hati supaya kita ditinggikan dengan kuasa Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan untuk kita. Untuk mengakhiri kita baca bersama-sama di ayat 11. 2, 3, sama-sama kita baca. Lukas pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita ditinggikan oleh Tuhan.
suatu saat pasti akan direndahkan. Dia akan jatuh. Jadi kita rendahkan diri. Kalau orang yang rendah itu, kalau jatuh sakitnya tidak terlalu. Tapi sudah tinggi-tinggi baru jatuh, itu sakitnya lumayan. Jadi mari kita merendahkan diri supaya jangan ada yang menjatuhkan kita. Tapi kalau kita mau tinggi terus, naik terus, nanti waktu jatuh sakit. Jadi tidak mau sakit, mari kita merendahkan diri supaya kita di tempat yang rendah saja. Biar Tuhan yang kita tinggikan, maka kita akan ditinggikan. Amin. Kita menyanyi bersama. Apapun juga. Selain nama Yesus Kristus yang akan menyelamatkan hidup kami untuk hidup yang kekal. Di dunia yang sementara ini kami memiliki segala sesuatu. Biar itu tidak membuat kami tinggi hati. Biarlah kami mengakui bahwa semuanya karena Tuhan. Semua Tuhan yang berikan, semua Tuhan yang anugerahkan. Napas hidup yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kekayaan yang kami miliki, semuanya Tuhan, pekerjaan yang Tuhan berikan, jabatan yang Tuhan berikan, semuanya pada akhirnya Tuhan. Kami tidak akan membawa apapun itu ke surga. Kami hanya membawa kebenaran di dalam hidup kami yang menyelamatkan. Karena itu Tuhan menyerahkan firman-Mu di hati kami, untuk kami membangun kerendahan hati seperti-Mu Tuhan Yesus, yang rela datang, lahir, mati, bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, untuk menyambut kami untuk masuk dalam kerajaan. Biar Engkau berkata Engkau layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biar kami mendengar itu di saat kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami akan firman-Mu, untuk kami tidak tinggi hati,
dalam menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah kami dengan rendah hati mengakui bahwa orang lain lebih utama dari hidup kami, orang lain lebih baik daripada kami. Biar kami belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di hati setiap kami. Biar kami belajar menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, kami menyanyi firman di saat ini. Namun Roh-Mu akan memimpin kami, memberi kami pengertian untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, jadikan kami orang yang rendah hati. Dan biarlah kami membangun kerendahan hati di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu selanjutnya silakan kepada Bapak Pendeta Dikwan untuk menutup